Kasih. Iya. Gini masnya gini. Coba. Kami mohon Bapak Ibu bisa memaklumi kami karena kami mengikuti sama Solo. Itu kira-kira kemudian kami belum bisa banyak mengatur schedule dan sebagainya. Namun demikian nampaknya untuk pengawas, calon pengawas dengan calon kepala sekolah sama, ada on service training, in service training, on service training, terakhir in service training yang terakhir itu panjang nanti yang sudah maksudnya kumpul memaparkan hasil kerja selama on kedua, itu rangkaiannya seperti itu. Nah, pengaturan waktunya kalau kepala sekolah di dalam kepala sekolah itu 10 hari on pertama, tanggal 7-18 besok sudah in pertama selama 6 hari, kemudian on lagi nanti kurang lebih 3 minggu, dan di akhir di bulan Desember, akhir Desember di kepala sekolah itu sudah in yang kedua, artinya sudah in kedua yang kepala sekolah peserta diundang untuk mengikuti paparan dan sebagainya. Nah, polanya sama, tapi schedule waktunya yang ngatur sepertinya adalah Solo, LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat dari FKIP Universitas 11 Maret. Tuh, jadi semuanya diatur saja. Nanti kita bisa. Itu Bapak Ibu sedikit pengantar kegiatan hari ini, sehingga kami sedikit mohon maklum ketika ini belum bisa mulai karena kami dulu dari sana, kami sudah connect ke sana ternyata belum buka Zoom-nya. Memang kalau waktu kepala sekolah itu malam harinya kami ada meeting dengan Solo, jadi koordinasi. Tapi kalau yang ini tadi malam habis maghrib tidak ada kabar, habis sisa tidak ada kabar untuk meeting. Jadi pagi-pagi tadi baru kami mendapatkan alamat meeting, alamat Zoom-nya. Itu Bapak Ibu, yang selanjutnya kita nanti seperti kepala sekolah kemarin, karena walaupun jarak jauh, namun pada saat nanti ada seremonial menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya, kita juga mengikutinya, mengikuti berdiri dan menyesuaikan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Selanjutnya mohon bersabar, barangkali mau ada yang ulang, mestinya dipersilakan. Diklat secara keseluruhan, karena diklatnya calon pengawas itu waktunya 2 bulan, sehingga hari ini pembukaan, kemudian nanti mulai kegiatan on service training atau on the job training selama sekian hari, nanti akan dijelaskan di dalam daring nanti. Kemudian baru kegiatan in service 1, kemudian on the job lagi, kemudian in service 2. Nah, selama kegiatan itu nanti panduannya mohon diikuti penjelasan setelah pembukaan. Jadi pembukaan ini sampai kira-kira jam 9.30, nanti setelahnya penjelasan teknis sampai dengan pukul 12 atau pukul 13. Ini agak lumayan Bapak Ibu, bisa kami beritahu waktunya kemarin masih agak longgar. Yang teman-teman SD itu, yang kepala sekolah, karena waktu itu LPMP menjawab ketidaksanggupan, sehingga kami harus ke Solo bersama Pak Kadin ke LPPKS sudah overload, padahal kekosongan kepala sekolah sudah begitu lama dan banyak. Maka ketika kami memaksa LPPKS tetap tidak bisa,
DUNS. Akhirnya kami bekerja sama dengan UNS, agak lama bernegosiasi, kemudian disetujui, tapi dengan catatan waktu itu hari apa ya? Tanggal 7. Waktu itu tanggal 7 jam 1 siang disetujui dengan catatan besok pagi harus pembukaan. Gitu. Tanggal 8-nya pembukaan. Maka kami langsung berkoordinasi dengan di sini Pak Yadi dan teman-teman, kemudian menyiapkan undangan kepala calon kepala dalam kondisi yang nyerempet dan terus menerus kita beranjak untuk melaksanakan kegiatan calon pengawas. Hanya kalau calon pengawas itu kan harus ada yang diawasi. Untuk menjadi seorang pengawas itu harus punya kompetensi terlebih yang diawasi. Jadi kondisinya pagi hari ini teman-teman yang hebat dan luar biasa dari 41 dari kalangannya dan juga 26 dari Banjarnegara, insya Allah siap dieksekusi berjalan-jalan dari kantor ke lapangan dan lapangan ke kantor, sehingga nanti akan betul-betul bisa meningkatkan kualitas manajer-manajer sekolah di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Banjarnegara dan lainnya. Untuk manfaatkan waktu selanjutnya, mari kita awali kepada Mas Aul. Mari kita mulai untuk acara selanjutnya. Ini Pak Bika sudah lalu, kemudian Pak Kadinas Banjarnegara sudah lalu, kemudian Pak Kadinas Karangnya sudah lalu. Kami silakan kepada Mas Aul. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya akan kita mulai proses pembukaan diklat calon sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berterang untuk kita semua. Dan hormat berikan BUNS yang kami hormati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan yang berbahagia, serta diklat calon pengawas sekolah Kabupaten Karanganyar dan Banjarnegara. Selamat datang dalam acara pembukaan diklat calon pengawas sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat BUNS pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2020. Penjelasan teknis tahapan diklat calon pengawas sekolah oleh Bapak Ibu pengajar kita. Mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyimak lagu Indonesia Raya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadinas Banjarnegara, Bapak Andes Tamami, MPD. Yang saya hormati Bapak Kadinas Karanganyar, Bapak Andes Tarsa, MPD. Yang saya hormati Bapak Dekan SKIP, kemudian MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 PKIP UNS, Bapak Profesor Dr. Slamet Subianto. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Dewi Kusuma, dan juga yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. John MPD. Dan mobil khusus yang saya hormati seluruh peserta kegiatan dua calon pengawas sekolah dari Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Karanganyar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan daya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa melakukan aktivitas kita sesuai yang direncanakan, sehingga meraih apa yang menjadi titian dan tujuan kita. Harapan semoga menjadi bagian yang terbaik untuk amal ibadah kita. Amin. Amin. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kelonggaran waktu yang disediakan oleh Bapak Dekan beserta jajarannya, Bapak Kadinas beserta jajarannya, dan juga para peserta calon kepala calon pengawas sekolah. Wabil khusus penghormatan dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala LP2KS dan juga Dirjen dari Direktorat BTK. Alhamdulillah segala kombinasi, koordinasi dan sinergi yang kita bangun senantiasa bisa membuahkan hasil yang maksimal, sehingga betul-betul bisa menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita realisasikan bersama-sama. Kesempatan nanti ini perlu kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Dekan beserta jajarannya, Ibu Bapak Kepala Dinas Banjarnegara dan juga Kepala Dinas Karanganyar, bahwa pagi hari ini kita akan membuka kegiatan diklat pengawas sekolah yang insya Allah diikuti oleh 41 peserta dari Kabupaten Karanganyar dan 26 peserta dari Kabupaten Banjarnegara. Insya Allah kegiatan akan berlangsung sampai mungkin pertengahan Desember nanti, sehingga posisinya akan kita ikuti proses ini sesuai dengan proses yang sudah dijalankan SOP-nya dari JMPTK melalui on-in, sehingga prosesnya seperti yang sudah berjalan kemarin, jika kepala sekolah sudah berjalan, dan insya Allah ini akan menyusul juga pengawas sekolah, semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar. Semua peserta bisa mengikuti semua aturan, semua SOP yang sudah dicanangkan oleh panitia LPD PUNS, dan itu menjadi salah satu acuan bagaimana teman-teman bisa melakukan hal yang sinergis dengan apa yang disampaikan panitia dan juga MT-nya, master planner-nya, sehingga nanti bisa betul-betul bisa sinergis sampai tuntas. Apabila ada hal-hal yang memang menghalangi dalam situasi tertentu, mohon bisa disampaikan kepada panitia, admin yang menugaskan di setiap kelas, sehingga posisinya bisa bersinergi dan bersama-sama segera kita ambil solusi yang terbaik. Kami LPD PKIP mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Dinas Banjarnegara, karena meskipun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan kita lakukan upaya strategis untuk mengambil solusi-solusi yang praktis, semoga ini menjadi hal yang terbaik. Semangat kita untuk senantiasa menjalin silaturahmi, kerjasama dan juga sinergisitas yang kita bangun. Insya Allah komunikasi yang efektif, senantiasa kita berkolaborasi dengan yang lain, kita selalu bangun seperti ini, bukan Superman. Kemudian kita selalu beraksi nyata, makanya imajinasi dan quick, sehingga kita lakukan rutinitas dengan berliterasi, berliterasi dengan Indonesia, rajin menulis dan membaca. Insya Allah pendidikan PIU akan membuat kita lebih kuat dari sisi pengetahuan, dari sisi kebijaksanaan, dan juga dari sisi kemaslahatan untuk umat, sehingga nanti akan berdampak untuk kita semua.
dari dua KS Indonesia yang ada di seluruh dekan Fakultas Ilmu Pendidikan NS yang saya hormati juga. Kemudian entitas akademik yang ada di UNS tentunya saja yang kami hormati. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar yang saya hormati, teman-teman Bapak Hedi ya, dalam hal ini Kepala Bidang Kasih di jajaran Dinas Pendidikan yang menangani yang saya hormati, dan peserta diklat calon pewaris dari Kabupaten Banjarnegara dan Karanganyar yang berbahagia. Meskipun kita panjatkan kehadiran dari Robi, pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, walafiat, tentunya dalam keadaan bahagia. Ya, setelah kemarin teman-teman mengikuti seleksi di kabupaten masing-masing. Di Kabupaten Banjarnegara kita laksanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Dan alhamdulillah yang hadir pada hari ini adalah teman-teman yang sudah dinyatakan lolos untuk bisa mengikuti tahap berikutnya, yaitu untuk mengikuti juga calon pengawas. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada pihak UNS yang telah membantu memberikan solusi dan sekaligus berkenan untuk melayani kami dari Banjarnegara mengikuti diklat. Dan insya Allah pada hari ini diklat untuk calon pengawas akan segera dimulai. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman calon pengawas atas kehadirannya, kedisiplinannya yang layak, ya, dari penampilannya. Jam 7 tadi nampaknya sudah datang teman-teman siap semua ada di ruangan untuk bisa barengan calon pengawas atas seleksi yang sudah dilaksanakan kemarin. Ternyata tidak seluruhnya bisa lolos untuk mengikuti tahap berikutnya. Selamat, panjenengan sudah dinyatakan lolos, maka saya ingin nanti tolong ikuti diklat ini dengan baik, karena ini nanti selama kurang lebih 2 bulan akan memberikan bekal kepada kalian sebelum bapak ibu nanti diterjunkan ke lapangan. Dulu kami sampaikan, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara mendaki agar teman-teman di tahun ini sudah benar-benar dinyatakan sebagai pengawas, bukan lagi sebagai calon. Kemarin kita mengalami kesulitan untuk bisa mencari wadah atau lembaga yang bisa membantu kami. Alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih kepada dekan FKIP di UNS yang telah menerima kami dan sekaligus secara mendadak untuk bisa memfasilitasi kami membuka untuk yang pertama para sekolah dan sekarang untuk pengawas. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh UNS menjadikan teman-teman yang ada di Kabupaten Banjarnegara nanti betul-betul mumpuni, bisa melaksanakan tugas sebagai pengawas sebagaimana yang diharapkan. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah menjadi kepala sekolah 2 kali barangkali, tapi yang menjadi pengawas belum pernah nampaknya. Sehingga ini adalah pengalaman kesempatan yang sangat berharga untuk panjenengan semua. Jadi betul-betul nanti panjenengan bisa mengikuti dengan baik setiap materi yang nanti akan diberikan oleh para sumber. Ya,
akan menambah pengetahuan, pemahaman, dan sekaligus keterampilan panjenengan semua. Jadilah Anda nanti menjadi pengawas-pengawas yang sukses, bisa mengantarkan teman-teman yang ada di sekolah nanti menjadi sekolah-sekolah yang baik karena sentuhan dari panjenengan semua. Untuk pihak UNS, saya harap karena tolong adanya teman-teman kami yang masih sangat butuh kaitan dengan pengetahuan, keterampilan untuk menjadi calon pengawas yang handal. Mudah-mudahan layanan yang telah diberikan oleh UNS setidaknya menjadi awal tali silaturahmi yang baik yang akan membawa kebermanfaatan untuk dunia pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyampaikan terima kasih kepada pihak UNS yang telah memfasilitasi kami, dan kepada teman-teman, mari ke depan ya, kegiatan yang akan dilaksanakan ini betul-betul untuk bisa diikuti, dicermati, kemudian materi yang dipelajari sehingga nanti panjenengan benar-benar bisa menjadi partner kami di lapangan yang membantu. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak lebih, barangkali ada kata-kata yang pas. Mohon maaf. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta jajarannya dan yang kita banggakan nanti calon pengawas sekolah dari Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Karanganyar. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi walaupun secara daring gitu, untuk mengikuti calon pengawas sekolah. Bapak Ibu yang terhormati, yang pertama-tama kami atas nama fakultas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kerjasamanya untuk menyiapkan pengawas sekolah masa depan. Juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta diklat yang sampai saat ini sudah melewati seleksi baik ya sudah sampai pada tahap untuk mengikuti diklat pada tahun ini. Kalau kita lihat karena pengawas sekolah itu menjadi kepala sekolah, saya kira pengalaman di dunia pendidikan itu juga sangat banyak sekali. Jadi bagaimana manajemen kepala sekolah, bagaimana menciptakan jiwa kewirausahaan kepada siswa-siswanya, bagaimana melakukan supervisi klinis kepada ini sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang sekarang mengikuti seleksi calon pengawas sekolah gitu. Dengan pengalaman yang tidak ada kendala dalam mengikuti diklat ini. Sehingga ini nanti harapannya memang lebih banyak pada sharing pengalaman gitu, saling memotivasi itu dalam rangka. Bapak Ibu yang dihormati, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa pada periode beliau menjabat yang SDM yang unggul, SDM yang
sesuai dengan profil manusia Pancasila. Gitu. Nah sehingga nanti karena ini sebagai itu tentunya dari Bapak Presiden beserta jajarannya itu selalu memonitor bagaimana yaitu peningkatan SDM yang unggul. Nah karena peningkatan SDM tidak terlepas daripada peningkatan kualitas dan orang yang terlibat di dunia pendidikan akan diawasi, dimonitor oleh Bapak Menteri maupun Bapak Presiden. Gitu. Kata Bapak gitu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA maupun perguruan tinggi itu mempunyai andil dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ibu pengawas yang diharapkan nanti juga melakukan pengawasan atau monitor bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah. Nah, kita bersinergi bersama-sama untuk ini selalu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Masyarakat biasanya gitu. Yang menjadi sorotan sekarang ini kan selalu dikaitkan dengan raya ini prestasi Indonesia di dalam kalau kita tidak ranking dari hasil tim maupun PISA itu Indonesia selalu berada di ranking bawah. Jadi tidak ke bawah menekuni di dunia pendidikan. Bagaimana prestasi pendidikan di Indonesia itu meningkat. Gitu. Tapi di pihak lain sebetulnya kalau kita untuk ajang-ajang olimpiade tingkat nasional atau tingkat internasional maupun lomba-lomba misalkan pembuatan robot itu tidak kalah dengan siswa-siswa dari luar negeri. Tetapi kalau dikaitkan dengan PISA dan TIP itu selalu kita itu pegang. Nah ini mari kita pendidikan sesuai dengan peran kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu pengawas harapannya nanti bisa membina sekolah-sekolah yang menjadi bina dari penyelenggaraan pendidikan itu meningkat. Semua harapannya semua pengawas itu menjadi pengawas yang penggerak yang bekerja bersama-sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada minggu yang lalu kita kebetulan menyelenggarakan kita mendapat cerita kinerja pengawas di perbatasan antara Indonesia Malaysia. Itu cukup berat sekali. Dari rumah ke sekolah kadang-kadang tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Itu pun juga melewati sungai dan hutan belantara. Rasa integritas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan pada waktu menjalankan tugas sehingga perlu harus menginap di lokasi-lokasi sekolah.
Dan alhamdulillah juga hasil kinerjanya cukup baik gitu. Kalau di daerah Karanganyar itu sehingga permasalahan pendidikan yang ada di Karanganyar dan daerah tidak seberat yang dilakukan teman-teman yang ada di tempat. Maka itu yang sangat umum sekali tugas dalam melakukan pengawasan di sekolah. Bahwa kita berharap untuk berat mudah-mudahan ini Bapak Ibu dalam menjalankan tugas, itu juga tidak menjadi masalah. Maka itu dari pengalaman Bapak Ibu